kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Makna Bunga dan Denda Kartu Kredit. Seperti biasa, sebelum saya masuk ke topik, saya harus menjelaskan apa itu bunga dan saya juga harus menjelaskan apa itu denda. Saya akan mulai menjelaskan apa itu bunga. Bunga adalah sejumlah nilai uang yang akan muncul di lembar penagihan bulan berikutnya, sekaligus bunga tersebut akan menambahkan jumlah hutang pemegang kartu kredit akibat dari pemegang kartu kredit tidak bisa membayarkan seluruh tagihan seperti yang telah tertera di lembar penagihan saat ini. Dan apa itu denda? Denda adalah sejumlah nilai uang yang akan muncul di lembar penagihan bulan berikutnya, dan sekaligus denda itu pula denda menambah jumlah hutang pemegang kartu kredit diakibatkan karena pemegang kartu kredit mengalami keterlambatan bayar, dan seringkali denda tersebut kita istilahkan dengan late charge. Dan satu denda lagi yang seringkali muncul di lembar tagihan adalah akibat adanya late charge, akibat adanya bunga menjadikan akumulasi pemakaian kita melebihi dari limit yang telah diberikan pada bank, dan denda tersebut kita namakan over limit charge. Itulah makna bunga dan denda secara sederhana. Untuk saya bisa mengajak kalian masuk dalam makna bunga dan denda kartu kredit lebih spesifik, saya wajib menerangkan sebuah pola pikir atau mindset agar supaya kalian bisa mencerna penjelasan saya secara lebih mudah, lebih jernih, dan lebih mengerti apa yang saya maksudkan. Yang pertama, pola pikirnya adalah ketahuilah atau asumsikanlah bahwa saat ini kita versus bank sedang bertransaksi jual beli. Bank adalah penjual dan pemegang kartu kredit macet adalah pembeli. Dan pertanyaannya, apa yang sedang kita transaksikan, apa yang sedang kita jual belikan versus bank? Yang sedang kita perjualbelikan versus bank tak lain tak bukan adalah menentukan sebuah angka yang pas versi penjual yaitu bank, dan yang pas versi pembeli yaitu pemegang kartu kredit macet untuk menebus hutang kita, membereskan hutang kita, dan setelah kita membayar kita akan mendapatkan satu barang yang sangat berharga untuk bisa keluar dari SEDP checking, yaitu surat keterangan lunas dan seringkali disingkat dengan nama SKL. Itulah yang sedang kita perjualbelikan antara kita versus bank, dan adalah hukum
jual beli, bahwa penjual ingin menjual barang mereka setinggi mungkin dan pembeli ingin membeli barang itu semurah mungkin. Yang jadi pedoman kita, yang menjadi acuan kita adalah kita harus melakukan proses tawar-menawar tersebut secara bijak dan secermat mungkin. Saya akan mulai memasukkan topik masalah bunga dan denda. Katakanlah 17 Maret 2021 adalah lembar tagihan yang kita terima dan kita tidak melakukan satupun pembayaran. Itu artinya di lembar penagihan bulan April akan mulai muncul bunga dan denda. Omong kosong, limit kita atau pemakaian kita bulan Maret 8 juta dan limit kita omong kosong juga 8 juta. Dikarenakan kita bulan Maret tidak melakukan pembayaran, maka di bulan April akan muncul bunga. Omong kosong, bunga dari 8 juta adalah 400.000. Itu artinya karena 400 tambah 8 juta menjadi 8,4, kita telah melebihi limit yang telah diberikan pada bank, yaitu 8 juta. Artinya kita kena denda over limit fee, omong kosong nilainya 200. 8 juta pemakaian, 400.000 bunga, 200.000 over limit charge menjadi 8,6. Tambah lagi karena kita tidak membayar di periode Maret, itu artinya kita dianggap terlambat dan akan muncul satu lagi denda yang namanya late charge. Omong kosong nilainya 200.000 lagi. Berarti di bulan Maret yang tadinya hutang kita hanya 8 juta dan di bulan April sudah menjadi 400.000 bunga, 200.000 over limit, 200.000 keterlambatan, sehingga hutang kita menjadi 8.800.000 di bulan April. Ketika kita gak bayar lagi, di bulan Mei melambung lagi, di bulan Juni melambung lagi. Itulah yang membuat pemegang kartu kredit merasa ketakutan akan bunga dan denda. Dan kalian tidak perlu merasakan hal itu setelah saya membuat ilustrasi sebagai berikut. Tolong kalian mulai membayangkan satu botol mineral kemasan 600 ml dan Anda mulai berimajinasi. Seringkali ketika kita membeli di warung ataupun di toko kelontong, minuman tersebut, botol mineral 600 ml dijual dengan nilai antara 2.000 sampai dengan 3.000 rupiah. Dan itu tergantung dengan kebutuhan kita. Kalau kita haus dan kebetulan uang kita cukup, ya mau tidak mau kita membeli dengan harga kisaran 2.000 sampai 3.000. Lalu omong kosong, kalian sedang relaksasi dengan cara menonton bioskop. Barang yang sama, air mineral, merek yang sama, kemasan yang sama, 600 ml. Di bioskop, kafe bioskop,
dibanderol dengan harga 10.000 sampai dengan 15.000. Dan kalian mulai berpikir, kalau saya beli di toko kelontong 3.000 paling mahal, dan di saat kita nonton seharga 15.000 sampai 20.000. Balik lagi mindsetnya kepada kalian. Pada saat kalian nonton bioskop itu merasa haus tidak? Iman tidak untuk keluar senilai 15 sampai 20.000. Kalau kalian tidak merasa haus atau kalian merasa uangnya tidak cukup, ya pastilah kalian tidak jadi membeli air kemasan 600 ml dengan merek yang sama, dengan segalanya sama, tetapi hanya dijual di tempat yang berbeda. Dan berlanjut lagi, Anda misalkan di hotel ataupun di taman berrekreasi, air mineral yang sama, kemasannya sama, dibanderol dengan harga 50.000. Itu semua saya ilustrasikan bahwa keputusan kita membeli, keputusan kita membayar adalah ketika kita memang sedang emergensi membutuhkan air minum tersebut dikarenakan haus atau dikarenakan kita ingin meminum obat dan lain sebagainya. Sama persis halnya dengan SEDBI checking. Yang seringkali terjadi adalah pemegang kartu kredit merasa sok koboi, merasa tidak perlu membayar hutang, dan mereka tidak mengantisipasi yang namanya sedia payung sebelum hujan. Ketika air mineral ini diasumsikan adalah limit Anda yang tadi saya katakan 8 juta. Ketika di warung itu 8 juta, itu mereka merasa saya tidak haus dan saya tidak perlu beli. Sebelum saya masuk, saya akan memberikan satu ilustrasi dulu. Kalau air mineral kemasan tertentu, penjualnya adalah banyak. Bisa ada toko A, toko B, hotel A, hotel B, bioskop A, bioskop B, banyak sekali penjualnya. Dan pembelinya pun banyak, tidak cuma kita. Bisa anak-anak, bisa bapak-bapak, bisa ibu-ibu. Jadi antara penjual dan pembeli adalah banyak ragamnya. Tapi ketika kita sedang bertransaksi jual beli untuk masalah SEDBI checking, penjualnya cuma satu, yaitu penerbit kartu kredit. Pembelinya pun cuma satu, yaitu atas nama kartu kredit yang macet. Itu yang bedanya utamanya. Setelah kita tahu bedanya, artinya pada saat bank menyodorkan katakanlah 8,8 dikasih keringanan menjadi omong kosong 8 juta sesuai limit kita. Balik lagi keperluan kalian. Balik lagi kondisi kalian. Sedang pegang uangkah kalian? Memungkinkan tidak kita segera membayar? Perlu tidak kita tentang SEDBI checking? Nah, masuk ke topik. Apa toh SEDBI checking? SEDBI checking adalah sebuah tolok ukur jika kita ingin mengajukan pinjaman ke bank, baik itu kredit rumah, baik itu kredit mobil kepada bank yang sama penerbit kartu, kita diwajibkan untuk SEDBI checking dalam kondisi baik, normal, lancar, dan tidak macet.
Dan itu artinya jika kalian bermain koboi-koboyan, saat ini kalian merasa saya tidak perlu SIDBI checking, saya tidak kepingin bayar, itu sah-sah saja pilihan kalian. Tapi ketika kalian tidak sedia payung sebelum hujan dan terjadi sebuah kebutuhan akan dana, ingin mengajukan pinjaman untuk rumah atau mobil atau lain sebagainya, ketika itu pula kalian mau tidak mau harus membersihkan nama dari SIDBI checking, dan disitulah bank yang gantian memegang kunci. Seperti yang tadi saya ilustrasikan, dari 8 juta karena kalian yang haus, kalian yang butuh, bank akan membuka sebuah harga omong kosong menjadi 12 juta. Kamu mau silahkan bayar, tidak mau omong yang paling kasar, bank pun emang gua pikirin kamu jadi nggak bisa hutang. Itulah makna bunga dan denda. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan hal yang santai, tidak perlu BI checking, tapi kita juga selalu senantiasa mempertimbangkan sedia payung sebelum hujan, gantian banklah yang akan mengejar kita. Ini gimana? 8 juta pemakaianmu sekarang sudah menjadi 11 juta. Kamu mau berapa? Balik lagi dengan kebutuhan kita. Kita sudah pegang uang, tapi kita nggak cocok harga. Ajukan ke mereka. Saya tidak haus, saya tidak butuh SIDBI checking. Niat saya adalah hanya baik, ingin menyelesaikan. Kalau boleh, itu bisa ibarat air mineral 600 ml tadi saya beli 6 juta. Boleh saya ambil, tidak boleh saya tidak apa-apa. Balik lagi, satu mindset lagi yang harus saya jelaskan pada kalian. Tidak ada barang yang akan didiskon jika tidak sedang mengalami expired date atau menuju expired date. Ketika kita telah 180 hari lebih tidak melakukan pembayaran sama sekali, itu artinya kita sedang masuk di kolek 5 dan istilahnya status hutang kita macet. Dan ketika itu pula kita telah mengalami expired date. Masukkan pola pikir kepada kalian, jika kalian adalah pemilik toko dan mempunyai barang yang hampir expired date dan barang tersebut tidak bisa diretur kepada supplier, apa yang akan kalian lakukan? Omong kosong, limit tadi 8 juta adalah harga kulaan atau harga HPP pemilik toko atas barang tersebut. Dan omong kosong, hampir expired atau sudah expired. Mau tidak mau, suka tidak suka, daripada barang tersebut terbuang sia-sia, pastilah kita memikirkan upaya untuk memberikan diskon kepada orang yang berminat agar supaya terjadi win-win solusi. Bagi pemilik toko, untungnya hanya buk-bukan tuh pas. Jadi kita beli 8 juta, jual 8 juta, nggak untung nggak rugi. Atau bisa jadi
daripada barang itu buang, kulaan atau beli 8 juta, ya sudah, ada orang yang berminat 6 juta, daripada hilang 8 juta, ya mendingan kita lepas dengan harga 6 juta. Itulah mindset yang harus kalian terapkan. Ingat yang tadi telah saya sampaikan, kalau itu sebotol air mineral 600 ml yang jual banyak orang, yang beli banyak orang, artinya bargaining power antara penjual maupun pembeli mempunyai variasi yang lebih melebar. Sedangkan tentang yang saat ini sedang kalian alami, pembelinya adalah hanya kita, nama baik kita yang mau memperbaiki ya kita sendiri. Sedangkan penjualnya adalah pemegang kartu kredit, penjualnya adalah bank penerbit kartu. Jadi lebih spesifik, lebih tertutup, dalam arti chance orang lain ataupun untuk ikut meramaikan dalam suasana jual beli ini. Jadi setelah kalian tahu tentang ini, mulailah ketika kondisi finansial Anda membaik, mulailah Anda menawar, mulailah Anda sedia payung sebelum hujan, dan sekaligus sebagai sebuah etikat baik untuk menyelesaikan hutang tersebut dengan cara menawar. Ketika tawaran tersebut jauh beda antara yang ditawarkan bank sama yang kalian inginkan, tidak usah pesimis, tidak usah khawatir. Yang pasti ingatlah selalu limit saat kalian macet atau pemakaian saat kalian macet itu yang kalian anggap sebagai harga pokoknya, dan bank mau menaikkan dari 8 juta jadi 14 juta, dari 17 juta, gantian kita emang gua pikirin. Selama kita tidak haus, ya kita tidak perlu untuk menanggapi harga yang ugal-ugalan itu. Tapi carilah titik tengah antara kita versus bank agar supaya menemukan titik temu. Paling tidak ada sedikit bank yang mengutamakan atau tidak mau mengobral diskon. Cara berpikir mereka mendingan gak dibayar gak apa-apa. Mereka paling tidak kepengen harganya barang tersebut adalah sesuai yang kita pakai. Itu hanya sedikit bank. Tapi kebanyakan bank seperti yang saya ceritakan, daripada membuang sia-sia, daripada tidak menanggapi etikat baik pembeli, biasanya akan dikasihkan dengan harga di bawah apa yang telah kita pakai. Jadi tugas kalian adalah mengabaikan bunga dan denda yang kalian anggap ngeri. Dari 8 juta jadi 11, jadi 12, emang gua pikirin. Tugas kalian perbaiki kondisi finansial kalian. Setelah kalian memegang dana, menyimpan dana, menyisihkan dana, barulah kalian lancarkan seperti strategi yang telah saya jelaskan tadi. Tawarlah di bawah pemakaian kalian, dan proses tawar-menawar pastilah tidak bisa selesai dalam satu kali periode negosiasi. Omong 08 tawar 6, maksud saya dari pemakainya 8 tawar 6. Dan
ketika bank ternyata 8 itu dijadikan 12, pastilah dia akan menanggapi etikat baik kalian. Katakanlah mereka jadi turun 10, kalian naikkan tawaran 7, dan bank pastinya akan memikirkan etikat baik tersebut, menjadikan itu omong kosong 8, dan selanjutnya sampai akhirnya mengalami titik temu saat kalian sudah menyediakan sejumlah dana yang Anda maui, dan setelah itu disetujui oleh bank, kalian bayarkan dan kalian mendapatkan barang yang kalian beli, yaitu surat keterangan lunas. Dan dengan surat keterangan lunas itu akan mengentaskan kita dari SED BI checking. Jadi kalian jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah stres akan bunga dan denda kartu kredit. Itu sebatas sebuah formalitas dari bank, dan pada dasarnya semua bisa ditawar. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.